Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas salah satu skutik terbaru lagi dari pabrikan yang berlogo Garputala, teman-teman. Dimana di video sebelumnya sudah gue bahas untuk reviewnya ya. Jadi gue bahas kayak speknya, fiturnya, desainnya seperti apa, harganya berapa, itu sudah gue bahas di video sebelumnya. Jadi kalau di video kali ini, gue akan memberikan informasi mengenai perbedaan antara New Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid dengan Yamaha Gear 125 yang generasi sebelumnya. Apa aja sih perbedaannya? Terus apakah signifikan? Terus apakah penting-penting juga yang di-upgrade di Yamaha Gear Ultima ini? Nanti akan gue infokan, teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Perbedaan yang pertama tentu saja dari segi desain, karena desainnya si Yamaha Gear Ultima 125 Hybridnya ini berubah banget. Entah itu dari lekukannya, terus shape-nya juga ada perubahan ya teman-teman. Walaupun memang konsep bodinya tuh masih sama, tapi bener-bener berubah dari segi shape-nya. Lalu perbedaan yang kedua itu pada bagian rangkanya. Nah, rangkanya di generasi yang kedua ini makin kokoh dan makin solid, teman-teman. Karena rangkanya itu sekarang bertipe tubular yang diadaptasi dari rangkanya Yamaha Fazio. Walaupun sudah kokoh dan solid, tapi tetap Yamaha memberikan garansi rangka selama 5 tahun ya, teman-teman. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga itu pada bagian mesinnya. Jadi mesinnya ini beda sama Yamaha Gear 125 yang sebelumnya, karena Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid ini menggunakan mesin yang dengan teknologi Blue Core ya. Jadi mesinnya ini sama dengan Yamaha Fazio dan pastinya sudah didukung dengan teknologi hybrid juga, teman-teman. Jadi memang benar-benar berubah ya, karena mesinnya sebelumnya kan memang mesin kepunyaan Mio ya, Mio Gear. Nah, sekarang sudah pakai mesinnya si Yamaha Fazio. Lalu untuk yang keempat, perbedaannya itu dari segi dimensi, teman-teman. Jadi dimensi Yamaha Gear 125 ini, yang 125 Gear 125 ya, bukan yang Ultima, teman-teman, itu memiliki panjang 1870 mm, lebar 685 mm, tinggi 1060 mm, serta jarak sumbu roda 1260 mm. Terus ground clearance-nya itu 135 mm dan berat isinya untuk tipe S 96 kg, sementara untuk yang standar 95 kg. Nah, kalau Yamaha Gear Ultima 125-nya itu panjangnya lebih pendek, yaitu 1850 mm, beda sedikit ya. Lebarnya sama 685 mm, tingginya lebih tinggi sedikit, lebih tinggi 0,5 ya, 1075 mm. Terus jarak sumbu rodanya 1280 mm, lebih panjang si Gear Ultimanya. Terus ground clearance-nya sama, teman-teman, 135 mm dan beratnya itu juga sama, 95 kg. Untuk tipe standar dan tipe S 96 kg. Lalu perbedaan selanjutnya yang ke berapa berarti, teman-teman? Yang kelima ya berarti ya. Nah, yang kelima itu pada bagian tangki bensin. Tangki bensinnya sekarang membengkak, teman-teman. Jadi makin besar. Dimana untuk tangki bensin di Yamaha Gear 125 sebelumnya itu kan cuma 4,2 liter. Nah, sekarang di Gear Ultima 125 ini sebesar 5,1 liter. Lalu perbedaan selanjutnya masih di ini ya, bagian membengkak juga, teman-teman. Ini yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6 itu pada bagian bagasinya. Tadi kan tangkinya yang membengkak, sekarang bagasinya juga membengkak, teman-teman. Karena untuk bagasi si Yamaha Gear 125 sebelumnya itu kan seluas 10,1 liter. Nah, sekarang si Yamaha Gear Ultimanya itu lebih besar, berkapasitas 18,6 liter, teman-teman, 18,6 liter ya. Jadi lebih besar 8,5 liter daripada dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu untuk yang ke berapa berarti nih, teman-teman? Tadi ke 6 ya, sekarang ke 7 berarti ya.
Yang ketujuh itu pada bagian kaki-kaki, khususnya ke velg dan roda. Jadi velgnya sekarang berubah teman-teman, nggak pakai velg Mio yang lawas ya. Lalu ringnya juga berbeda, sekarang pakai ring 12 dengan ukuran 110/70. Sementara kalau untuk yang sebelumnya kan ring 14 ya, yang ukurannya 80/80 untuk roda depan dan 100/70 untuk roda belakang untuk generasi sebelumnya. Selanjutnya, ke-8 perbedaannya pada bagian behel. Nah, sekarang handle-nya atau behelnya itu lebih praktis ya teman-teman. Terus si Yamaha juga memberikannya dengan nama handle multiguna. Jadi bentuknya rata, lebih kokoh, lebih tebal, dan bisa buat dudukan, buat masang box teman-teman. Jadi emang buat bawa-bawa barang ini enak banget sih Yamaha Gear Ultima terbarunya ya. Selanjutnya yang ke-8 perbedaannya itu pada bagian speedometer. Speedometernya sekarang sudah digital teman-teman untuk yang tipe tertinggi ya. Dan pastinya informasinya juga lebih lengkap juga. Nah, selanjutnya yang ke-9, speedometer digitalnya tersebut bisa terkoneksi melalui aplikasi Y-Connect ke smartphone teman-teman. Jadi bisa mantau kondisi motor secara real time ya. Ini untuk tipe yang tertinggi juga teman-teman, yang tipe S doang ya. Kalau yang tipe standar itu masih biasa untuk speedometer dan nggak ada Y-Connect-nya. Dimana untuk speedometer digital dan Y-Connect juga tidak ada ya di generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya perbedaannya tentu saja dari segi harga teman-teman. Tentu saja si Yamaha Gear Ultima hadir lebih mahal karena fiturnya pun lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya dan banyak upgrade juga ya di Yamaha Gear Ultima ini. Nah, untuk Gear Ultima ini ada dua varian, ada yang tipe standar dan ada yang tipe S. Kalau untuk yang tipe S dibanderol 21.500.000, sementara untuk yang tipe standar dibanderol 19.900.000. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai perbedaan antara New Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid dengan Yamaha Gear 125 generasi sebelumnya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya!